teman-teman semuanya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Pada video kali ini aku akan sharing resep soto ayam Lamongan, dimana soto ayam Lamongan ini tentu saja ciri khasnya adalah soto koyak ya teman-teman. Buat kalian yang penasaran gimana sih cara bikinnya, apa aja sih bumbu-bumbunya, ikutin terus videonya dari awal sampai akhir supaya nggak ketinggalan ya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel aku. Terima kasih. Ini dia bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat soto ayam Lamongan ini, teman-teman. Banyak dan cukup kompleks ya. Di sini tentu saja aku membutuhkan 1 kg ayam broiler atau ayam negeri. Di sini aku menggunakan bagian paha ya. Kalau teman-teman mau pakai ayam kampung juga nggak apa-apa loh. Dan di sini untuk bumbu-bumbunya, di sini ada bumbu halus dan juga bumbu aromatiknya. Untuk bumbu halusnya di sini ada bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga kunyit. Sedangkan untuk bumbu aromatiknya ada sereh, daun salam, dan juga daun jeruk. Dan ini dia kondimen atau bahan pelengkapnya ya teman-teman. Aku pakai telur, nanti telurnya ini akan aku rebus. Kemudian ada bihun atau soun. Lalu aku menggunakan kol atau kubis juga. Dan juga tomat supaya seger ya teman-teman. Tak lupa daun bawang dan seledrinya ya. Dan tentu saja di sini ada bubuk koyak. Di sini bubuk koyaknya sudah aku bikin ya teman-teman. Dan juga jeruk nipis. Nah, untuk bubuk koyaknya ini aku bikin dari kerupuk udang dan bawang putih goreng yang ditumbuk ya teman-teman. Gampang banget kan cara bikinnya? Dan ini dia untuk bumbu-bumbunya, tentu saja di sini ada garam. Kemudian ada kaldu ayam bubuk, lada bubuk, dan juga gula pasir. Kalau teman-teman mau menambahkan penyedap atau MSG juga nggak apa-apa ya. Pertama-tama, aku akan cuci bersih dulu daging ayamnya. Kemudian daging ayamnya ini akan aku beri air perasan jeruk nipis dan juga garam ya teman-teman. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan bau amis dan juga mengurangi lendir-lendir yang masih ada pada bagian daging ayamnya ini teman-teman. Selanjutnya akan aku diamkan selama kurang lebih 15 menit ya teman-teman. Dan nanti jangan lupa untuk dibilas supaya nanti ayamnya tidak asam ya, karena kan tadi diberi jeruk nipis. Jadi nanti perlu dibilas lagi dan dicuci bersih lagi ya teman-teman. Selanjutnya aku akan merebus telurnya ini teman-teman. Jadi telurnya akan aku masukkan dulu ke dalam panci. Kemudian baru aku isi air dan langsung aku masak ya sampai benar-benar matang teman-teman. Selanjutnya aku akan memproses bumbu halus untuk soto ayam Lamongan ini teman-teman. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga kunyit ya. Untuk bawang merah dan bawang putihnya seperti biasa aku akan potong-potong dulu seperti ini. Lanjut aku masukkan ke dalam blender ya teman-teman. Tujuannya agar nanti mesin blendernya tidak terlalu bekerja keras supaya lebih awet teman-teman. Kemudian kemirinya langsung aku masukkan ke dalam blender. Sedangkan untuk kunyitnya akan aku bakar terlebih dahulu ya teman-teman, supaya nanti tidak bau wangur.
Kemudian seperti biasa, sebelum di blender aku akan tambahkan garam, minyak sayur, dan juga sedikit air ya teman-teman. Kemudian semua bumbu-bumbunya ini aku haluskan menggunakan blender ya teman-teman. Ini akan aku blender sampai halus. Kalau teman-teman mau diulek juga boleh ya. Untuk serehnya akan aku belah dua seperti ini, kemudian akan aku peprek atau aku memarkan ya teman-teman. Dan untuk daun jeruknya akan aku sobek-sobek seperti ini terlebih dahulu, supaya nanti ketika dimasak aroma daun jeruknya juga keluar ya. Aku akan potong-potong dulu daun bawangnya sekarang. Dan untuk ayamnya tadi sudah didiamkan selama kurang lebih 15-20 menit. Lanjut aku cuci bersih dan aku bilas kembali ya teman-teman. Nah, sepertinya telurnya sudah matang, jadi aku matikan dan kemudian aku sisihkan ya. Nanti kalau sudah dingin, baru telurnya ini akan aku kupas kulitnya. Sekarang aku akan siap-siap untuk masak soto ayam lamongannya ini teman-teman. Pertama-tama tentu saja aku akan memanaskan minyaknya terlebih dahulu ya. Kemudian setelah minyaknya panas, aku masukkan bumbu halusnya tadi. Bumbu halusnya ini akan aku tumis sampai benar-benar matang dan harum ya teman-teman. Pastikan bumbunya ini benar-benar matang dan harum supaya nggak bau wangur ya teman-teman. Dan lagi kalau bumbunya ini kurang matang nanti akan mempengaruhi cita rasa soto ayam kita. Nah, lanjut akan aku masukkan bumbu aromatiknya seperti serai, daun salam, dan juga daun jeruknya. Untuk bumbu aromatiknya sendiri tidak aku masukkan di awal ya teman-teman. Jadi aku menunggu bumbunya ini matang supaya nanti bumbunya bisa matang secara merata. Jadi tidak ada yang terselip-selip di bagian daunnya teman-teman. Selanjutnya aku masukkan ayamnya. Kemudian diaduk-aduk sampai bumbunya ini merata ya, melumuri bagian daging ayamnya teman-teman. Setelah itu langsung kita tambahkan dengan air. Airnya ini air panas ya teman-teman. Jadi aku selalu menggunakan air panas ketika memasak supaya nanti proses masaknya juga lebih cepat. Nah, tambahkan airnya sampai kira-kira ayamnya itu tenggelam semua ya teman-teman. Terus diaduk-aduk sebentar. Kemudian pancinya ini akan aku tutup supaya nanti proses memasak daging ayamnya itu lebih cepat matang gitu. Setelah mendidih, kemudian akan aku masukkan irisan daun bawang ya teman-teman. Dan tak lupa juga akan aku beri garam. Garamnya kira-kira sebanyak 1 sendok makan. Dan juga kaldu ayam bubuk, lada bubuk, dan juga gula pasir ya teman-teman. Untuk takarannya sendiri bisa disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah. Tetapi aku tetap menyertakan semua resep dan takarannya di description box ya. Jadi kalian bisa cek di bawah. Nah, ini telurnya aku kupas dulu, telur rebusnya ini jadi udah dingin. Lanjut aku kupas. Kemudian aku akan iris-iris kol atau kubisnya ini. Nanti mau aku rebus ya teman-teman sebentar. Jadi aku lebih suka itu kalau soto itu kolnya atau kubisnya itu direbus setengah matang teman-teman. Kalau mentah gitu kayaknya kurang gimana gitu. Tapi sesuai selera ya teman-teman. Kalau teman-teman maunya mentah langsung disiram air soto panas juga boleh. Pokoknya disesuaikan aja dengan selera teman-teman di rumah. Tapi di sini aku akan rebus kol atau kubisnya ini sampai setengah matang seperti ini. Aku akan iris-iris daun seledrinya ini ya sampai nunggu soto ayamnya ini matang. Kemudian untuk telur rebusnya akan aku belah dua seperti ini supaya cantik. Dan aku akan rendam bihun atau sounnya ini di air hangat gitu ya teman-teman. Kemudian aku akan potong-potong tomatnya. Jadi sampai menunggu soto ayamnya ini matang, ayamnya itu matang, aku bakal siapin prepare gitu ya kondimen atau bahan pelengkapnya. Kemudian ini juga aku potong-potong jeruk nipisnya.
Nah ini dia, sepertinya ayamnya sudah matang. Aku cek dulu. Nah bener, jadi ayamnya udah matang ya teman-teman. Jadi pas diangkat itu bisa dilihat ya kalau ayamnya udah matang. Jadi si dagingnya juga sebagian ada yang kayak udah robek gitu. Ini udah empuk banget teman-teman. Jadi udah dipastikan ayamnya sudah matang dan sotonya juga udah matang. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau sekiranya kurang asin bisa ditambahkan garam atau kaldu. Kalau sekiranya kurang gurih gitu ya bisa ditambahkan sedikit gula atau penyedap. Selanjutnya aku akan sisihkan ayamnya ya teman-teman. Jadi aku pisahkan dari air sotonya. Kalau ayamnya ini selanjutnya mau teman-teman goreng sebentar gitu ya, untuk jadi sotonya nanti itu boleh dan pastinya itu bakal lebih gurih ya teman-teman. Tapi di sini ayamnya nggak aku goreng teman-teman. Jadi langsung aja kayak gini langsung aku sajikan. Jadi langsung disuir-suir gitu. Karena kalau kayak gitu kan teksturnya lebih juicy ya, lebih lunak. Karena kebetulan aku juga masih ada balita di rumah anak aku. Jadi kalau makan soto ayamnya digoreng dulu nanti dia pasti nggak akan mau makan karena kan pasti lebih keras. Jadi di sini nggak aku goreng dulu. Nah ini dia kondimen atau bahan pelengkapnya ya teman-teman, bisa dicek. Di sini ada bubuk koya, potongan daun seledri, kemudian juga ada ayamnya tadi ya, boleh digoreng boleh enggak. Ada telur rebus, kol atau kubis, tomat, dan juga bihun atau sounnya. Nah langsung aja disajikan. Pertama-tama akan aku taruh dulu bihun atau sounnya, kemudian kubis rebusnya dan juga irisan daging ayamnya, dan juga jangan lupa beri tomat dan irisan daun seledri ya teman-teman. Kemudian kita tuangkan deh air sotonya. Wangi banget teman-teman. Lanjut langsung aku beri juga telur rebus dan juga tak lupa yang terpenting adalah bubuk koya ya teman-teman, karena ini adalah soto ayam Lamongan dengan ciri khas soto koya. Ini dia soto ayam Lamongannya sudah jadi teman-teman. Bisa dicoba resepnya di rumah. Untuk takarannya bisa disesuaikan lagi dengan selera teman-teman di rumah pastinya ya. Oke, itu tadi teman-teman, sekian dulu videonya. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi menu sehari-hari di rumah ya. Terima kasih sudah menonton. Dukung terus channel aku dengan cara klik like video aku dan juga subscribe ya bagi teman-teman yang belum subscribe. Terima kasih.